Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Selesai kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Ya. Pak sebelumnya mohon maaf, banyak yang belum di ACC Pak. Wah, oh iya nih 12 nih. Bentar. Lagi makan. Makan rokok keren semua. Iya. Iya, yuk. Iya. Udah semua belum? Kita mulai aja kali ya. Ya Pak. Kecil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Kedengeran nggak? Halo? Kedengeran Pak. Tes. Halo? Iya Pak, kedengeran kok. Lebih jelas. Oke, alhamdulillah teman-teman ya. Kita bisa jumpa lagi ya dalam perkuliahan yang ke-11 ya. Yaitu mengenai kedudukan pria dan wanita dalam Islam ya. Nah, ini kebetulan saya pakai laptop ya, jadi bisa jadi saya bisa record ya dan juga bisa setting ya. Oke. Kita langsung masuk ke materi. Nah, pertama kita akan bahas mengenai kedudukan pria ya. Yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Bentar, ada yang masuk nih. Udah masuk ya. Oke. Kedudukan pria ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Yaitu yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian dari mereka yaitu laki-laki ya, sebagian mereka atas sebagian yang lain yaitu perempuan ya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kaum laki-laki pemimpin ya. Nah, sebagian mereka yaitu maksud sebagian mereka itu laki-laki ya. Itu laki-laki. Ada yang masuk lagi nih. Nah, sebagian dari mereka itu adalah pemimpin ya. Nah, kenapa menjadi pemimpin? Karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ya. Nah, ini menjadi syarat ya kalau dikatakan dalam ayat ini bahwa menafkahkan itu adalah syarat untuk menjadi pemimpin ya secara tidak langsung dalam ayat ini. Wah, ini masih ada aja nih yang di waiting room ya.
Udah masuk belum si Rama tuh? Udah masuk Rama, halo? Oke, suaranya udah. Oke, saya lanjutkan nih. Jadi sebagian yang pertama ini clue-nya ya dalam ayat ini untuk menjadi pemimpin itu adalah memberikan nafkah ya. Ada memberikan nafkah sebagian ya dari harta mereka. Nah, berarti sebagian. Nah, di sini Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu luar biasa teman-teman. Jadi tidak mematok ya, tidak langsung kalau dibilang tuh menjustifikasi atau tidak langsung memberikan ininya ya. Jadi secara global gitu ya. Globalnya ini di sini dikatakan sebagian. Nah, sebagian ini berarti ya tergantung pada kemampuan berarti ya. Nah, di sini tidak dikatakan seluruhnya, tidak dikatakan separuhnya ya. Tidak dikatakan atau 70% atau 75% atau 25% ya. Artinya di sini Al-Qur'an hanya mengatakan sebagian ya. Hanya dikatakan sebagian. Berarti ini diserahkan kepada kemampuan masing-masing gitu ya. Diserahkan pada kemampuan masing-masing. Nah, yang mana ininya ya besarannya ya, karena memang setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan sebagian ya. Nah, jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu memang sifatnya itu mengatur, tapi kalau dalam bahasa bahasa fikihnya ya, itu ada sesuatu yang sawabit ya, sabit ya, kuat ya. Tapi ada yang tagrir atau istilahnya itu longgar ya. Nah, di sini yang menjadi yang menjadi kuat di sini adalah ini ada. Oke, maaf. Biasa nih gangguan. Ya, yang sabitnya atau yang kuatnya itu, yang wajibnya itu adalah menafkahkan ya. Sedangkan yang tagrirnya itu adalah sebagian ya. Ada sesuatu yang diatur menurut takaran masing-masing gitu ya. Nah, sinilah indahnya Al-Qur'an ya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Nah, dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an itu pemimpin itu adalah qawam ya. Arijalu qawamuna 'alan nisa ya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 ya. Kalau dilihat di dalam Al-Qur'an itu kata-katanya qawamuna ya, yaitu bentar ya. Oke. Qawamuna ya, yaitu kata jamak dari kata qawam yang berasal dari kata koma. Yaitu kata ini satu sama lain berkaitan ya, maksudnya koma itu kalau dalam Al-Qur'an itu wa aqimus shalah, yang mendirikan. Artinya pemimpin itu yang mendirikan ya, yang menjadikan
ya. Setiap pemimpin itu dia bisa menjadikan orang lain itu tegak berdiri gitu ya. Maksudnya berdiri itu dia memberikan nafkah yang menjadikan orang lain itu yang sekitarnya yaitu keluarganya ya dapat menegakkan tulang punggung mereka. Maksud itu dapat menafkahi yaitu dapat memberikan kekuatan bagi orang lain gitu ya. Nah, perintah tersebut bukan berarti perintah untuk mendirikan sholat, tapi melaksanakannya dengan sempurna dengan memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Ya, berarti ada syarat yang harus dipenuhi gitu ya dalam menunaikan perintah tersebut gitu ya. Yaitu perintah dalam menafkahi ya. Perintah dalam menafkahi. Bentar ini. Oke. Oh ya teman-teman dengar kan ya? Halo? Dengar, Pak. Oke. Ya maaf. Oke, qamunah ya tadi ya itu seperti waqimus shalah ya itu mendirikan sholat itu berarti ada syarat dan rukun serta sunnah-sunnahnya ya. Artinya dalam memberikan nafkah itu ada syarat ya, ada syarat dan rukun serta sunnah-sunnahnya ya. Nah, sini dikatakan seorang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamakan qaim ya. Seorang yang menjalankan tugas ya. Nah, berarti qawamuna ya. Qawamuna itu berarti dia menjalankan tugas ya, seorang yang menjalankan tugas. Jika dia melaksanakan tugas dengan sempurna mungkin berkesinambungan ya, apa sih? Muncul iklan ya. Jika dia melaksanakan tugas dengan sempurna mungkin berkesinambungan berulang-ulang maka dinamakan qawam ya. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak yakni qawamuna yang sejalan dengan makna ar-rajul yang berarti kata jamak dari laki-laki ya. Dan seringkali diartikan sebagai pemimpin ya. Ya. Nah. Bentar ya.
Oke, teman-teman. Nah, ini Al-Maraghi ya mengatakan bahwa makna kaum di sini adalah keutamaan laki-laki daripada perempuan. Ya, ini jadi ada beberapa istilahnya pendapat para ahli lah ya, kalau bahasa ilmiahnya itu ya pendapat para ahli. Yaitu menurut Imam Al-Maraghi itu yaitu fitrawiyun ya, yang menunjukkan kepada kekuatan laki-laki, kesempurnaan bentuk yang diikuti dengan kemampuan akal berpikir sesuai dengan laki-laki ya. Sesuai dengan laki-laki, ini memang sesuai dengan fitrahnya ya. Nah, juga ada kasabiyun ya, dan kasabiyun yaitu kemampuan laki-laki yang bekerja menangani urusan-urusan. Oleh karena itu, laki-laki suami memiliki beban untuk memberikan nafkah ya. Oke. Nah, ini juga dikatakan Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu adalah laki-laki itu pemimpin kaum perempuan dalam arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik bagi perempuan kalau mereka menyimpang. Nah, ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir ya, yaitu ahli tafsir ya. Ibnu Katsir itu ahli tafsir yang paling mudah ya. Nah, di sini dikatakan bahwa bima faddalahu ba'dahum ala ba'din ya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din itu di atas ya. Sebagian dari mereka tuh memiliki pemimpin ya, pemimpin di atas yang lain gitu ya. Nah, dan laki-laki itu lebih baik daripada perempuan, maksudnya dari segi fungsinya ya, karena juga nanti ada juga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kaum wanita atau kaum perempuan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa salah satu fungsi tugas utama bagi seorang laki-laki itu adalah menjadi pemimpin ya. Nah, ketika pemimpin itu adalah perempuan, maka dikatakan dalam hadis ya, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin dalam urusan mereka. Artinya memang fitrahnya laki-laki ya. Fitrahnya laki-laki yaitu untuk memimpin. Nah, Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah bahwa laki-laki merupakan pelindung, pemimpin bagi kaum perempuan dan mendidik dan mengajak mereka kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hal itu dikarenakan kelebihan yang diberikan kepada laki-laki atas perempuan dari mahar, biaya rumah tangga dan lainnya. Itu merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada laki-laki ya. Nah, pemimpin ya. Nah, ini menurut ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna ayat ini bahwa laki-laki adalah umara, pemimpin bagi kaum perempuan. Dan perempuan diwajibkan untuk menaati suaminya pada perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka ya. Secara garis besar sama ya. Secara garis besar dengan kata-kata yang ya. Oke. Nah, ini Ibnu Abbas juga sama ya mengatakannya. Nah, di hadis disebutkan bahwa sesungguhnya perempuan itu saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud ya. Maksudnya saling melengkapi maksudnya ya dalam apa? Ya.
Jadi laki-laki perempuan dalam keluarga itu saling melengkapi, bukan hanya saling menuntut. Jika saling menuntut, maka itu bertentangan dengan surat Ar-Rum ayat 21 ya. Kalau teman-teman pernah lihat undangan-undangan pernikahan itu Quran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu fungsi laki-laki dan perempuan itu adalah saling melengkapi ya. Nah, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya. Hadis sahih dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan laki-laki akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya ya. Dimintai pertanggungjawabannya. Nah, lalu bagaimana dengan kedudukan perempuan ya? Kedudukan perempuan. Nah, ini menariknya nanti di sini ya. Dikatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 36 bahwa tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan ya. Nah, tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 36. Artinya perempuan itu berbeda ya. Nah, berbeda itu bukan berarti sesuatu yang hina ya. Berbeda itu bukan sesuatu yang aneh ya. Memang harus ada perbedaan ya. Dan justru malah menjadi aneh apabila sama ya, antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu dia sama-sama memiliki perbedaan yang mana perbedaan itu menjadi saling melengkapi gitu ya. Jadi jangan sampai kita terutama yang kaum perempuan ya ingin ya sama dalam hal misalkan kayak pekerjaan laki-laki itu menjadi mohon maaf ya kondektur bis gitu kan. Nah, itu justru malah menjadi mencoreng fitrah perempuan ya karena secara fisik ya kan berbeda gitu ya. Nah, ini ada hadis-hadis yang cukup menarik ya, terutama bagi kaum perempuan dan laki-laki juga sih sebenarnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, ia berkata Nabi SAW telah melaknat laki-laki yang bersikap atau bersifat menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang bersikap atau bersifat menyerupai laki-laki. Ya, jadi baik laki-laki maupun yang perempuan ya, ini tidak boleh bertingkah laku seperti lawan jenisnya gitu ya. Yang laki-laki ya laki-laki ya, yang perempuan yang perempuan. Nah, justru kalau dari segi sikap ya, sikap sifat itu yang paling banyak menyimpang ya, itu laki-laki memang ya. Kan biasanya ya teman-teman ya, kalau bencong itu kan biasanya kebanyakan ya dari laki-laki jadi perempuan kan, ya jarang mungkin ada tapi nggak sebanyak laki-laki ya. Dari perempuan jadi laki-laki ada ya, yang melawan fitrahnya ada. Tapi itu tidak sebanyak laki-laki jadi perempuan itu ya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu mengusir ya, keluarkanlah, usirlah mereka dari rumah-rumah kamu ya. Jadi mohon maaf ya, bencong gitu ya, atau yang kelainan itu ya, itu tidak diperbolehkan ya di dalam rumah-rumah kamu gitu kan. Nah, ternyata di zaman Rasulullah itu ada beberapa para sahabat yang mungkin sahabat atau mungkin itu anggota keluarganya walau alam ya, itu seperti itu gitu. Karena dikatakan di sini berkata Ibnu Abbas, maka Nabi SAW telah mengeluarkan si fulan dan Umar pun mengeluarkan si fulan ya. Nah, ini artinya ya di sini dikatakan bahwa yang seperti itu diusir dari tempat tinggal mereka gitu ya, yaitu orang-orang yang tidak sesuai dengan fitrahnya ya. Nah, dalam riwayat yang lain berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki ya. Nah, jadi masing-masing itu tidak boleh saling menyerupai ya, menyerupai dalam hal pakaian juga nih ada nih ya. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud ya. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Nah, ini kalau pakaian
justru lebih banyak ke perempuan ya. Memang ada sebagian laki-laki yang mungkin pakaiannya agak-agak apa ya, seperti perempuan ya. Nah ini juga hati-hati ya. Halo, tes. Kayak ada suaranya ya. Jadi sebagian perempuan, apalagi zaman sekarang ya, itu berpakaian mohon maaf seperti laki-laki, sehingga aurat-aurat mereka yaitu terlihat ya. Aurat-aurat mereka menjadi terlihat dan itu akhirnya menjadikan sesuatu yang tidak baik lah ya. Akhirnya meningkatkan angka kriminalitas terhadap perempuan ya, angka kejahatan terhadap perempuan ya. Nah itu semua ya berasal dari situ ya, dari pakaian ya, dari sikap tingkah laku ya. Nah ini dalam hadisnya jelas ya. Jadi baik laki-laki maupun yang perempuan itu tidak diperbolehkan memakai pakaian yang sama ya. Harus memakai pakaian yang berbeda karena memang auratnya berbeda ya. Nah ini dikatakan tidak nanggung-nanggung ya, yaitu Rasulullah SAW melaknat ya. Nah ini pakaiannya harus berbeda ya teman-teman ya. Ada yang baru masuk nih. Nah, ada pemikiran, paham atau pergerakan yang namanya feminisme. Ya. Feminisme itu adalah suatu isme ya, pemikiran atau ideologi ya, yang berawal di abad 19 ya. Berawal di abad 19 itu memang masa-masa runtuhnya Islam ya di abad ke-19 tersebut, dan munculnya pemikiran-pemikiran yang luar biasa sesatnya ya, seperti feminisme salah satunya. Ya, sebenarnya ada sekularisme, liberalisme dan lain-lainnya itu ya, yang isme-isme yang lainnya itu muncul paham feminisme, yaitu paham yang katanya ya bagi kaum perempuan itu adalah sebagai dewa pelindung atau dewa penyelamat ya. Padahal feminisme itu sendiri itu adalah satu paham pemikiran yang mana berangkat dari kemarahan. Kalau bahasa Pak Dr. Adian Husaini ya dalam bukunya itu Wajah Peradaban Dunia Barat ya, dari sekularisme, dari hegemoni Kristen menuju ke liberalisme ya. Di sana dikatakan bahwa feminisme ini ya salah satu isme yang berawal di abad 19 ini ya, berawal dari kemarahan kaum wanita yang memang ditindas ketika masa-masa ini ya, sebelum Islam Rasulullah SAW diutus ya. Itu memang mohon maaf ya, ini di sini Islam semua ya. Ya untuk yang non Islam ya atau yang kafir terutama agama Kristen ya, itu sejarahnya itu memang kaum wanita itu memang ditindas ya, luar biasa disiksa ya. Itu di dalam bukunya Pak Dr. Adian Husaini ya dijelaskan. Ini sejarah ya, ini fakta sejarah. Bagaimana kaum perempuan itu ditindas ya, kaum perempuan itu dihinakan ya. Nah ini dikatakan bahwa feminisme itu kan berasal dari kata feminim ya, terutama yang perempuan. Feminim ini berasal dari kata faith yaitu iman ya, dan minim artinya sedikit. Jadi secara arti feminisme itu adalah isme, pemikiran yang menjatuhkan kaum wanita itu, isme yang menggambarkan ya, yaitu golongan ya, dikatakan pemikiran golongan yang terdiri dari orang-orang yang imannya kurang ya. Nah itu feminim ya, arti feminim. Nah ini feminisme itu berasal dari sejarah Eropa yang dikuasai oleh Kristen ya, yang menempatkan wanita sebagai pendosa. Atau kenapa dikatakan sebagai pendosa atau pembuat dosa? Karena memang memang sejarahnya dulu kan Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari surga ya, terusir dari surga karena memang makan buah khuldi akibat dari bujuk rayu. Memang bujuk rayu setan itu tidak kalau dalam sejarah itu kan tidak
mampu untuk menggoda Nabi Adam, tapi ketika melalui Hawa ya istrinya, akhirnya Nabi Adam AS memakan buah tersebut gitu ya, yang menyebabkan keluar dari surga. Nah ini yang menjadi alasan bagi kaum Kristen itu ya untuk menjadikan wanita itu di posisi yang hina gitu ya. Nah dalam Islam itu tidak seperti itu. Kalau dalam Islam itu semua itu memang udah jadi qadarullah ya. Jadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Memakan atau tidak memakan ya. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu akan tetap diutus ke muka bumi ini gitu ya. Akan tetap diutus di muka bumi ini. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya, hanya saja itu sebagai ujian saja ya. Dan itu menjadikan pelajaran ya. Kan ada doanya itu kan. Justru menjadi pelajaran bagi anak cucu Adam gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan agama Kristen yang dibentuk 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam hilang ya. Nah, ini teman-teman harus bedakan ya antara Kristen dengan Nasrani ya. Kalau Nasrani itu sebenarnya bukan agama ya. Melainkan Nasrani itu adalah golongan ya. Nasoro itu golongan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ansor ya, itu penolong. Golongan yang menolong Nabi Isa alaihissalam ya. Dia bukan agama, dia tuh kelompok atau sahabat lah ya. Ansor ya, bahasa Arab itu ansor. Bahasa Arab itu ansor ya. Nah, artinya terjadinya penyiksaan dan pembantaian besar-besaran terhadap kaum wanita pada sejarah Kristen ya. Itu dalam buku Wajah Peradaban Dunia Barat ya dari Hegemoni Kristen menuju Liberal ya. Penulisan Pak Dr. Adian Husaini. Nah, disinilah ya fungsi diutusnya Rasulullah SAW ya. Apabila kita lihat sejarah, itu ketika itu bangsa Arab pun juga mulai terpengaruh seperti itu ya. Jadi memposisikan wanita itu sebagai makhluk yang hina gitu kan. Sehingga mereka merasa ketika membunuh anak perempuan mereka itu menjadi suatu kebanggaan ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masa jahiliyahnya itu pernah ya melakukan hal tersebut ya. Dan itu yang menyebabkan beliau itu menangis ketika di Masjid Nabawi ya. Jadi ada kisahnya tuh ya. Umar bin Khattab itu di Masjid Nabawi ya. Itu dia suatu ketika dia menangis ya. Lalu setelah itu dia tertawa ya. Nah, kalau bahasa kita apa? Habis nangis ketawa ya, makan gula Jawa ya. Nah, jadi kisahnya itu Umar bin Khattab menangis ya karena dia teringat dengan anak perempuannya yang dia kubur hidup-hidup ya ketika masa jahiliyah dulu ya. Nah, jadi dia menangis ingat ya terhadap anak perempuannya yang dia kubur hidup-hidup pada masa jahiliyah dahulu. Dan dia sedih sekali ya. Sedih sekali. Dan dia tertawa karena dia teringat lagi masa jahiliyah dulu dia pernah membuat sebuah patung sesembahan ya itu terbuat dari tepung ya dan dia bawa dalam perjalanan dia ya dan di tengah perjalanan itu dia kehabisan bekal yang tersisa hanyalah patung sesembahan yang dibuat itu dari tepung itu gitu kan. Nah akhirnya apa karena lapar akhirnya Umar bin Khattab melihat patung sembahannya itu ya sebagai makanan gitu. Memang makanan kan dari tepung. Dan dia pun berkata pada patung itu ya wahai Tuhan ya kan dianggap Tuhan kan patungnya itu. Maaf nih saya lapar ya Tuhan ya. Saya makan tangannya dulu ya sedikit gitu kan. Saya potes ya tangannya ya saya makan gitu kan. Nah, ini makanlah tangan Tuhannya itu yang dari tepung itu ya kan. Nah, lalu masih lapar juga nih. Ya udah Tuhan maaf lagi Tuhan ya. Saya makan lagi ya, yang sebelahnya lagi gitu kan. Nah, masih lapar juga gitu kan. Akhirnya Tuhan maaf kakinya ya, saya makan gitu kan. Masih lapar juga. Kakinya saya makan lagi satu lagi. Ternyata masih lapar juga. Ya udah Tuhan saya makan aja Tuhan. Ya Tuhannya dimakan sama dia ya kan. Akibat masa jahiliyah ya. Akibat dari masa jahiliyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut yang dahulu kala itu membuat
dirinya menjadi tertawa, teringat kebodohannya sendiri gitu ketika jahiliyah. Nah itulah ya manusia ya ketika jahiliyah, jahil bodoh dia kan akalnya akan tertutup ya kan. Nah ya mungkin saya sudah pernah sampaikan juga ya mengapa apa namanya Tuhan itu tidak boleh digambarkan kan. Tuhan itu tidak boleh diwujudkan. Ya. Karena memang keterbatasan akal manusia ya. Keterbatasan akal manusia. Nanti terjadinya seperti bangsa Arab masa jahiliyah dahulu kala ya. Yaitu menempatkan Tuhan sebagaimana batu ya, tepung ya kan yang dibentuk oleh dirinya sendiri ya. Sehingga ya seperti itu ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masa jahiliyah dulu ya. Dia makan Tuhannya sendiri ya. Nah, di sini ya Rasulullah SAW diutus ya menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengembalikan akal manusia ya dan juga mengangkat derajat kaum wanita ya. Menjaga kaum wanita. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Terutama mengenai feminisme nih ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, halo? Kedengeran nggak suara saya dari tadi? Jangan nggak kedengeran lagi. Kedengeran, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak, kayaknya, Pak. Pak, saya ya, mau nanya boleh. soal UTS dong. Oh iya, belum. Kok nilai saya belum keluar iya, ya? belum. Memang kemarin kan di email saya itu jadi itu kecampur-campur ya. Memang jadi ini masih saya input lagi nih masih yang kelas B13 ini kemarin memang saya juga bingung Gmail sekarang itu ternyata beda ya, tidak seperti Yahoo ya. Saya dulu ngeliat Gmail itu sama seperti Yahoo yaitu jadi ketika di scroll ke bawah ya, itu kan sampai mentok ke bawah itu kan semua email kan bisa ya. Ternyata Gmail ini sekarang dia harus scrollnya itu terbatas ya. Jadi ada sih di klik kanannya itu ya. Itu dia bisa ngelihat yang sebelum-sebelumnya tapi harus karena tertimbun-timbun ya. Ini memang masih saya input ya, masih dalam proses saya input teman-teman ya. Insya Allah ya mudah-mudahan dalam pekan inilah ya, dalam pekan ini nilai UTS-nya saya masukkan ya karena ini tercampur-campur dengan email yang dari yang lainnya juga gitu. Gitu ya. Ya, gimana? Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, boleh. Dalam Islam itu dalam memandang isu kesetaraan bagaimana Islam memandang isu kesetaraan gender? Apa? Maaf. Bagaimana dalam Islam itu memandang isu kesetaraan gender gitu, Pak? Gender. Nah, kesetaraan gender itu sekarang disalahartikan ya dengan ini ya disalahartikannya itu dalam hal beban pekerjaan ya. Dan ini sebenarnya bahaya ya bagi perempuan ya. Sebenarnya dalam Islam itu ya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu dikatakan ya bahwa laki-laki dan perempuan itu dia saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Nah, kalau saling melengkapi kan ya berarti ya sama gitu ya posisi. Tapi dalam artian sama ini bukan berarti pakaiannya sama bukan atau auratnya sama bukan ya. Tapi ini lebih kepada ke fungsi dan tugasnya masing-masing ya. Fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, kesetaraan gender sekarang itu dikacaukan ya. Dari satu memang kalau bahasa itu terminologinya sekarang itu
boleh mengacaukan pemikiran kita ya, pikiran kita ketika mengatakan kesetaraan gender itu lebih diidentikan dengan kesamaan dalam hal pakaian ya, pekerjaan ya, dan beban ya. Nah, itu yang seharusnya tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Nah, karena akan berdampak pada kaum wanita itu sendiri ya. Dampaknya apa? Ya, angka kekerasan ya. Tingkat kekerasan terhadap kaum wanita itu kan ternyata di dunia barat itu cukup tinggi ya. Kenapa? Ya karena ya mereka akhirnya menjadi tidak terjaga gitu kan, akibat dari kesetaraan gender ya. Padahal kesetaraan gender itu tidak seperti itu gitu ya. Kesetaraan gender itu lebih kepada fungsi masing-masing ya, yang saling melengkapi. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada yang mau tanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, boleh. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum ketika menjadikan seorang wanita menjadi seorang pemimpin ya, Pak. Iya. Nah, contohnya itu seperti apa ya, Pak? Contoh suatu kaum yang ingin menjadikan seorang wanita menjadi pemimpin. Ya, kalau dalam konteks zaman sekarang ya mungkin ya, apakah itu ya presiden ya, atau mungkin itu raja ya, atau mungkin itu ya macam-macam ya. Tergantung pada konteksnya ya. Jadi kan banyak ya zaman sekarang kepala daerah, bupati atau apa ya, itu yang dipimpin ya oleh perempuan gitu, atau kaum wanita. Nah, dalam hadis ini dikatakan ya bahwa hal itu akan menyebabkan ya menjadi kalau dibilang kurang beruntung tuh apa ya? Beruntung itu kan gini teman-teman. Tahu arti beruntung nggak? Beruntung tuh jadi ketika kita ini usahanya nih ya, mungkin usahanya itu tidak maksimal gitu ya. Tapi ternyata hasilnya itu luar biasa. Itu kan beruntung kan? Ya, itu namanya beruntung ya. Nah, ini memang ya. Jadi gini, perempuan ya, apalagi kalau misalkan dia sudah berkeluarga ya. Itu biasanya ya dia akan lebih didominasi ya oleh suaminya ya. Akan lebih didominasi oleh suaminya. Nah, sehingga keputusan dia itu ya itu menjadi bukan lagi keputusan dia tapi keputusan suaminya ya. Nah, kalau memang sudah seperti itu ya, lalu ya lebih baik ya suaminya saja yang jadi pemimpinnya gitu kan. Nah, itu satu ya. Itu satu. Yang keduanya itu perempuan secara fisik ya itu memiliki keterbatasan. Itu ada saat-saat dia lemah gitu ya. Dan itu akan istilahnya mengganggu aktivitasnya ketika dia memimpin ya. Akan bisa mengganggu aktivitasnya ketika dia memimpin. Sehingga kepemimpinannya menjadi tidak maksimal ya. Itu ya. Terus juga dari segi apa ya, kalau dibilang struktur otak ya, perempuan itu lebih kepada emosi ya dibandingkan dengan akal ya. Nah, ini dalam kepemimpinan itu tidak boleh kita subjektivitas istilahnya ya. Harus objektivitas berdasarkan pada akal ya. Inilah yang menyebabkan kurang beruntungnya di situ gitu ya. Dari segi pikirannya yang lebih dikuasai oleh emosi ya, terus juga keterbatasan kekuatan dan juga keputusan-keputusan yang lebih didominasi oleh
suaminya pastinya ketika dia sudah berkeluarga. Ya, mungkin itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mau tanyakan? Ada lagi mau tanyakan? Apakah ada yang mau tanyakan lagi? Halo? Assalamualaikum. Mungkin sudah cukup ya. Dari saya. Ya. Ya. Yang laki-laki? Oke, kalau memang tidak ada ya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.